Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang heat exchanger yang dengan anggota Ayu Puji Lestari, Dwi Retno Rosyani, dan Huda Nurul Hilmi. Heat exchanger atau alat penghantar panas adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mentransfer energi panas entalpi antara dua atau lebih fluida, antara permukaan padat dengan fluida, atau antara partikel-partikel padat dengan fluida pada temperatur yang berbeda, serta terjadi kontak termal. Kontak termal adalah suatu kondisi di mana dua benda yang berbeda temperatur saling bersentuhan. Macam-macam heat exchanger. 1. Berdasarkan proses transfer panas. 2. Berdasarkan jumlah fluida kerja. 3. Berdasarkan bidang kontak perpindahan panas. 4. Berdasarkan desain konstruksi. 5. Berdasarkan bentuk aliran fluida. Macam-macam heat exchanger berdasarkan proses transfer panas. 1. Heat exchanger tipe kotak tak langsung. Heat exchanger ini melibatkan fluida-fluida yang saling bertukar panas dengan adanya lapisan dinding yang salah satunya fluida-fluida, sehingga pada heat exchanger jenis ini tidak akan terjadi kontak langsung antara fluida-fluida yang terlibat. Jenis penukaran panas ini dibagi beberapa jenis lagi, yaitu 1. Heat exchanger tipe direct transfer. 2. Storage type exchanger. 3. Fluidized heat exchanger. 4. Heat exchanger tipe kontak langsung. 5. Immiscible fluid exchanger. 6. Gas liquid exchanger. 7. Liquid vapor exchanger. Macam-macam heat exchanger berdasarkan jumlah fluida kerja. Sebagian besar proses perpindahan panas antar fluida melibatkan hanya dua jenis fluida yang berbeda, semisal air dengan air, uap dengan air, uap dengan air laut, dan lain sebagainya. Namun, ada pula heat exchanger yang melibatkan lebih dari dua fluida kerja yang berbeda jenis. Umumnya, heat exchanger jenis ini digunakan pada proses-proses kimiawi, seperti pada proses penghilangan kandungan nitrogen dari bahan baku gas alam. Pada sistem ini dihasilkan gas alam dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah, sehingga penggunaan gas alam tersebut pada kebutuhan proses pembakaran selanjutnya dapat lebih efisien. Macam-macam heat exchanger berdasarkan bidang kontak perpindahan panas. Pengklasifikasian heat exchanger selanjutnya adalah berdasarkan luas kontak bidang terjadinya perpindahan panas antar fluida. Parameter yang digunakan dalam pengklasifikasian ini adalah sebuah satuan besar luas permukaan bidang kontak di setiap volume heat exchanger. Semakin luas permukaan bidang kontak perpindahan panas per satuan volume, maka akan semakin besar efisiensi perpindahan panas yang didapatkan. Namun, hal tersebut harus memperhatikan jenis fluida kerja yang digunakan. Semakin besar kandungan partikel di dalam fluida tersebut, maka semakin rendah juga kebutuhan luas permukaan bidang kontak panas pada heat exchanger. Macam-macam heat exchanger berdasarkan desain konstruksi. 1. Heat exchanger tipe tubular. Heat exchanger tipe ini menggunakan penggunaan tabung pada desainnya. Bentuk penampungan tub yang digunakan bisa bundar, elips, kotak, twisted, dan lain sebagainya. Heat exchanger tipe tubular didesain untuk dapat bekerja pada tekanan tinggi, baik tekanan yang berasal dari lingkungan kerja maupun tekanan tinggi antara fluida work. Jenis tipe tubular yaitu cell and tube. Heat exchanger tipe cell and tube menjadi satu-satunya tipe yang paling dikenal. Tipe ini melibatkan tub sebagai komponen utama. Salah satu fluida mengalir di dalam tabung, sedangkan fluida lainnya mengalir di luar tabung. Pipa-pipa tub didesain berada di dalam sebuah ruang silinder yang disebut dengan sel. Sedemikian rupa,
sehingga pipa-pipa tub tersebut berada sejajar dengan sumbu sel. 2. Heat exchanger dengan sirip. Extend surface. Macam-macam heat exchanger berdasarkan aliran fluida. 1. Heat exchanger tipe single pass. Penukaran panas counterflow. Fluida-fluida yang mengalir pada heat exchanger tipe ini saling sejajar tapi memiliki arah yang saling berlawanan. 2. Parallel flow heat exchanger. Fluida-fluida kerja pada heat exchanger tipe ini mengalir sejajar dan memiliki aliran arah yang sama antara fluida satu dengan yang lainnya. 3. Cross flow heat exchanger. Dua fluida yang mengalir di heat exchanger tipe ini memiliki arah yang saling tegak lurus atau bersilangan. 4. Divided flow heat exchanger. Pada tipe ini, salah satu fluida masuk ke sisi sel melalui inlet yang terletak pada tengah-tengah heat exchanger. Di dalam cangkang sisi, fluida ini mengalir ke dua arah dan keluar melalui dua outlet. 5. Heat exchanger tipe multipass. Jika pada sebuah desain heat exchanger membutuhkan lintasan fluida yang teramat panjang, kecepatan aliran yang terlalu kecil, atau efektivitas perpindahan panas yang rendah, maka dipergunakan heat exchanger tipe multipass, atau bisa juga dengan menggunakan beberapa heat exchanger tipe single pass yang diatur secara seri. 6. Multipass counterflow exchanger. Tipe ini menyederhanakan desain seri atau paralel dari berbagai heat exchanger menjadi lebih kompak dan tidak memakan banyak ruang, tersusun atas dua atau lebih fluida kerja yang saling mengalir dari arah aliran yang saling tegak lurus. 7. Multipass cell and tube exchanger. Heat exchanger tipe cell and tube yang memiliki lintasan tube lebih dari satu kali, maka ia termasuk dalam tipe multipass. 8. Parallel counterflow exchanger. Tipe ini dapat menggunakan dua aliran tube atau bahkan lebih. 9. Parallel split flow exchanger. Penukaran aliran terpisah paralel. Tipe ini memecahkan aliran fluida yang mengalir pada sisi sel menjadi dua arah yang berbeda namun tetap keluar melalui sisi outlet yang sama. 10. Divided flow exchanger. Fluida sisi sel pada heat exchanger tipe ini arus masuk melalui satu inlet namun keluar melalui dua sisi outlet yang berbeda. 11. Multipass plate exchanger. Prinsip kerja exchanger menggunakan perpindahan panas. Perpindahan panas konduksi, yaitu mekanisme suatu perpindahan panas yang terjadi pada suatu rambatan atau aliran, sebuah proses kerja dari satu benda yang mempunyai suhu bertemperatur lebih tinggi ke benda yang bertemperatur lebih rendah, atau dari satu benda ke benda lain dengan kontak langsung. Dengan kata lain, suatu proses perpindahan panas secara molekul dengan perantara molekul-molekul yang bergerak. Perpindahan panas dalam konduksi bisa berlangsung pada zat padat, cair, dan gas. Ada 2. Perpindahan panas konveksi. Perpindahan panas konveksi yaitu sebuah mekanisme perpindahan panas yang terjadi dari satu benda ke benda yang lainnya dengan perantara dari benda itu sendiri. Perpindahan panas konveksi dibagi menjadi dua macam, yaitu konveksi bebas atau alami dan konveksi paksa. 3. Perpindahan panas radiasi, yaitu perpindahan panas dari sebuah benda ke benda lain dengan menggunakan bantuan gelombang elektromagnetik, yang mana tenaga ini akan diubah menjadi panas apabila tenaganya diserap oleh benda yang lain. Cara kerja heat exchanger. Heat exchanger yang banyak dipakai adalah yang bertipe cell and tube, di mana crude oil mengalir lewat tub-tubnya dan residu mengalir dalam sel dengan arah yang berlawanan atau counterflow.
Heat exchanger ini dipasang secara vertikal, yaitu residu mengalir pada sel dari bagian atas menuju pada bagian bawah, sedangkan pada crude oil mengalir dari bagian bawah menuju bagian atas tube, sehingga sepanjang sel end tube tadi akan terjadi pertukaran kalor antara crude oil dengan residu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.